Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara-saudari berada, doa saya selalu semoga menyertai saudara. Kiranya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki, murah rezeki, banyak saudara, banyak kawan, dan akhirnya dengan persaudaraan itu kita akan meraih kekompakan, dan kekompakan pasti akan mendatangkan keberkahan, karena berkah Allah itu diturunkan melalui kebersamaan. Ya, al-barakatuh ma'al jamaah. Saudara-saudara sekalian, ada Habib, Kiai, dan Mukibin yang membuat pertanyaan, dan pertanyaannya itu seakan membodohkan kita. Apa pertanyaannya? Begini, mereka bilang, apa ruginya kalau antum ngakui Habib sebagai keturunan Rasulullah? Toh Habib tidak merugikan kamu. Apakah Habib merugikan kamu sehingga kamu mencari-cari, mengusik sampai Habib itu dicari keburukannya, dicari kejahatannya, dicari hal-hal yang selama ini tidak pernah diketahui orang, dan sekarang menjadi terbuka, semua orang tahu. Saudara-saudara sekalian, sebelum pertanyaan ini saya jawab, saya juga ingin menyampaikan pertanyaan kepada Kabib, kepada Mukibul, dan kepada Kiai. Pertanyaannya apa? Apa ruginya kalau Kabib itu mengakui dirinya adalah keturunan Yahudi? Nah, pertanyaan ini sesungguhnya orang sudah pada tahu jawabannya. Kenapa? Karena kalau dia ngaku keturunan Yahudi, maka Kabib itu tidak akan pernah bisa hidup di Indonesia. Loh, kok bisa nggak bisa hidup di Indonesia? Lah kan kita tahu Kabib itu bodoh, nggak punya ilmu. Terus bodoh nggak punya ilmu, apa yang mau dijual kepada umat Islam? Nggak ada yang percaya. Jadi Kabib itu adalah orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu. Kalau dia ngaku sebagai keturunan Yahudi, maka omongannya tidak akan pernah didengar orang lain. Karena itu, Kabib itu mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan ngaku sebagai keturunan Rasulullah, Kabib itu memberikan doktrin kepada umat Islam, ikutilah Kabib itu karena Kabib itu keturunan Rasulullah. Sehingga ditambah lagi doktrinnya, Kabib yang bego, Kabib yang goblok, Kabib yang gila harus kami ikuti karena dia itu lebih mulia dari 70 ulama, kiai-kiai yang ada di Indonesia. Jadi pertama, kalau Kabib itu tidak ngaku sebagai cucu Rasulullah, kalau Kabib itu ngaku sebagai keturunan Yahudi, maka dia tidak akan pernah bisa mencari makan dan tidak akan pernah bisa hidup di Indonesia, karena selama ini dengan ngaku sebagai cucu Rasul, tanpa ilmu, dengan bodohnya,
bisa mendoktrin dan orang percaya, dan ketika orang percaya, maka dia dapat fulus. Yang kedua, kalau kabib-kabib itu ngaku sebagai keturunan Yahudi, tidak ngaku sebagai cucu Rasulullah, maka dia juga tidak bisa makan lagi. Kenapa? Kalau pertama nggak punya ilmu, karena bodoh, maka yang kedua ini, karena kabib-kabib itu tidak punya pekerjaan. Coba saudara-saudara lihat, adakah kabib-kabib yang tukang dobos itu punya skill? Adakah kabib-kabib yang tukang dawir itu punya pekerjaan? Adakah kabib-kabib itu punya keahlian? Adakah kabib-kabib itu punya keterampilan? Tidak ada. Maka selama perjalanan hidup saya sepanjang sejarah Republik Indonesia ini, tidak ada kabib yang berprestasi. Karena nggak punya kerjaan, nggak punya skill. Nah, dengan ngaku sebagai cucu Rasulullah, maka nggak usah kerja, nggak usah punya keahlian, nggak usah punya keterampilan. Dengan dobos nipu sebagai keturunan Rasulullah, orang akan percaya. Nah, kalau orang sudah percaya, fulus lagi, fulus lagi, fulus lagi, fulus lagi, fulus lagi. Yang ketiga, kalau kabib-kabib itu ngaku sebagai keturunan Yahudi, ya, maka kabib juga tidak akan pernah bisa cari makan. Kenapa? Karena kabib-kabib itu hidupnya cuma lontang-lantung. Tahu lontang-lantung? Gelandangan. Sehingga yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu ustadz ke ustadz lain, datangi ustadz-ustadz itu, apalagi ustadz-ustadz itu dari dulu sudah terkena doktrin, yang dipesan oleh gurunya, kalau kabib datang, hormati, apa yang diminta, kasih. Maka kabib-kabib itu dari kampung ke kampung, ketemu ustadz, ketemu kiai, begitu ketemu, minta fulus lagi, fulus lagi, fulus lagi, fulus lagi. Sehingga menjadi sangat terkenal, kabib itu tukang dawir. Tidak hanya uang yang diminta, kadang-kadang melihat istri orang, itu selangkangannya langsung konak. Sehingga ada kabib yang minta istri orang. Jadi saudara-saudara sekalian, kenapa kabib-kabib itu tidak mau jujur mengakui kalau dirinya keturunan Yahudi? Karena hidup di Indonesia ini, bagi para kabib adalah ladang mencari keuntungan dengan menipu umat Islam, ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bagi para kabib akan merugikan dirinya kalau ngaku sebagai keturunan Yahudi. Itu diantaranya kenapa sampai segitunya mempertahankan diri kalau dirinya mati dan hidup adalah kabib keturunan Rasulullah. Karena dengan menyandang pengakuan sebagai keturunan Rasulullah, maka dia menggunakan itu untuk hidup enak, makan enak, tidur nyenyak, nipu kemana-mana. Itu yang dari sisi kenapa
tidak mau mengakui. Nah, sekarang saya jawab, kenapa saya harus mengusut? Kenapa saya harus mengatakan kalau Habib itu merugikan bagi saya dan umat Islam Indonesia? Tadi kan pertanyaannya, Habib, Mukibun, dan Kiai, apa ruginya? Apakah Anda dirugikan oleh para Habib yang mengaku sebagai cucu Rasulullah? Oke. Kalau dia ngaku, Habib Ba'alawi itu ngaku sebagai keturunan Rasulullah dan dia hanya diam di batin dalam hatinya saja, tidak disampaikan kepada orang lain, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ba'alawi yang ada di Indonesia ini kalau ngaku sebagai cucu Rasulullah dan itu hanya diakui oleh dirinya, disimpan dalam hati, itu urusan dia dengan Allah, dan saya berikut seluruh umat Islam Indonesia tidak akan pernah mengusiknya. Tetapi ketika Ba'alawi mengaku dirinya sebagai cucu Rasulullah SAW, lalu dipaksakan orang lain untuk mengakuinya, digembar-gemborkan di berbagai tempat, siapa yang tidak percaya kepada dzurriyyah Rasulullah, dia kafir. Itu namanya penipuan. Dzurriyyah Rasulullah, semua umat Islam percaya dan wajib menghormati. Tetapi dzurriyyah Rasulullah itu bukan Habib, bukan Ba'alawi. Nah, karena dia ngaku-ngaku, Habib itu ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah dan dipaksakan umat Islam supaya mengakuinya, karena kalau semua Islam mengakuinya, seperti yang saya katakan tadi, mereka akan memanfaatkan itu untuk cari hidup, untuk cari penghidupan, untuk enak-enakan, untuk selangkangan, untuk ini, dan sebagainya. Nah, sekali lagi, karena mengaku-ngaku dan mengkoar-koarkan, mempublikasikan, bahkan mengeluarkan doktrin-doktrin siapa yang tidak percaya kepada Habib, kafir, maka di sini Habib itu berurusan besar dengan kami umat Islam Indonesia. Kenapa? Karena Habib itu telah melakukan kejahatan. Apa kejahatannya? Kejahatannya adalah mereka keturunan Yahudi, tetapi mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Memperkosa ayat, memperkosa hadis. Kalau dzurriyyah Rasulullah, ahlul bait li Rasulullah, ditujukan oleh mereka hanyalah Habib yang ada di Indonesia. Ini namanya memperkosa ayat, memperkosa hadis, mengangkangi ayat, mengangkangi hadis. Ini yang harus dijelaskan kepada umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia. Pengakuannya sebagai keturunan Rasulullah, padahal keturunan Yahudi, ini adalah kejahatan. Saya tidak perlu menyampaikan hadisnya. Sudah jelas siapa yang mengaku-ngaku bahwa itu bukan bapaknya, bukan kakeknya, maka haram baginya surga. Kejahatan itu, saudara. Ngerampok nasab. Jadi ngerampok itu adalah kejahatan. Begal itu adalah kejahatan. Jadi, kenapa kita harus bongkar? Kenapa harus kita kuliti? Karena Habib itu telah melakukan kejahatan, dan kejahatan ini harus
ada tindakan. Oke, sementara pemerintah masa bodoh, tetapi cepat atau lambat kejahatan kalau dibiarkan akan merembet masuk kepada kejahatan yang lebih besar lagi. Dan sudah terbukti dengan mengaku sebagai keturunan Rasulullah sudah mulai melakukan kejahatan pembelokan sejarah, kejahatan pemalsuan kuburan, kejahatan ngaku ini, ngaku itu. Itu sudah kejahatan. Dan kejahatan wajib diberantas. Jadi itulah yang kita perjuangkan. Habib merugikan. Jangan asal ngomong itu mukibul, kiai-kiai yang ngomong itu. Jangan bilang, apakah Habib merugikan kamu? Merugikan sekali. Yang kedua, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad adalah Nabi yang saya agungkan. Keturunannya adalah keturunan yang saya agungkan, saya sucikan, saya hormati, saya muliakan. Wajib hukumnya menghormati, memuliakan dzurriyyah Rasulullah SAW. Tetapi itu adalah dzurriyyah Rasulullah SAW yang asli, yang ada bukti, yang ada silsilah, yang ada catatan, yang ada faktanya. Tetapi ketika Habib ini bukan dzurriyyah Rasulullah, lalu mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, maka ini adalah kejahatan juga. Di samping kejahatan, ini adalah pelecehan, penghinaan terhadap dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli. Kita wajib menyintai dzurriyyah Rasulullah SAW, dan cinta itu akan mendapatkan balasan. Tetapi ketika saudara menyintai Habib yang bukan dzurriyyah Rasulullah, lalu anggap saudara percaya itu dzurriyyah Rasulullah, maka cinta Anda adalah cinta yang tak terbalas. Tidak ada manfaatnya. Maka ketika saya dan saudara-saudara saya seluruh umat Islam Indonesia menggugat agar para Habib itu mengaku sebagai keturunan Yahudi, tujuannya adalah menyucikan, membersihkan keturunan Rasulullah dari kejahatan para Habib yang ngaku-ngaku, dan itu hakikatnya adalah penghinaan terhadap dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah itu sama saja dengan pelecehan agama. Mestinya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa. Habib itu adalah orang-orang yang melecehkan agama, penghinaan agama. Itu kerugian dari sisi agama yang harus kita perjuangkan. Siapapun saudara kalau mengaku sebagai seorang muslim, maka wajib hukumnya Anda berjihad melawan Habib yang melecehkan agama, yang menghinakan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak ikut membersihkan, menyucikan nama dzurriyyah keluarga Rasulullah SAW yang diaku-aku, maka sama artinya orang itu mendukung kejahatan yang dilakukan oleh para Habib. Ruginya apalagi? Oh ya, rugi bagi kita umat Islam. Karena dengan pengakuannya sebagai cucu Rasulullah, para Habib itu melakukan penipuan terhadap umat Islam. Sudah terlalu banyak umat Islam yang ditipu atas nama cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bukti apa lagi? Kerugian berikutnya adalah ketika
Habib-habib itu mengaku sebagai cucu Rasulullah, maka mereka dengan sesukanya menakut-nakuti umat Islam. Siapa yang tidak percaya akan masuk neraka. Di samping menipu tadi, siapa yang ikut Habib akan dapat surga. Maka orang dipersekusi hanya diam saja, dipaksa diam saja. Kenapa? Karena Habib menggunakan gelarnya itu sebagai Rasulullah untuk menakut-nakuti orang lain. Itu kerugian. Lebih dari itu, kerugiannya adalah ketika imigran Yaman itu ngaku-ngaku sebagai Rasulullah, mereka bercerita sesuka udelnya, sesuka perutnya, membuat doktrin-doktrin yang menghancurkan ajaran Islam, membuat umat Islam bodoh, membuat umat Islam terbelakang, dan pada akhirnya umat Islam ada di bawah kekuasaan atau di bawah otoritas keagamaan oleh para Habib, dan di situ Habib menjadi majikan umat-umat Islam yang setia menjadi jongosnya, dijadikan budak pelampiasannya. Maka kepada saudara-saudara sekalian, saya nyatakan bahwa mengakui nasab Habib Ba'alawi itu sama saja dengan membela kejahatan dan mendukung penistaan agama, pelecehan agama yang dilakukan oleh para Habib. Maka saya ingatkan kepada para muhibbin, para Habib, juga kiai-kiai yang kolot itu. Ketika sampean membela nasab Ba'alawi, sama artinya sampean membela kejahatan dan mendukung pelecehan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.